Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi dengan tema analisis rasio, common size, dan indeks perusahaan profit dan non-profit dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Dalam dunia bisnis dan organisasi, pemahaman terhadap laporan keuangan menjadi sangat penting. Analisis keuangan seperti rasio keuangan, common size, dan indeks perusahaan menjadi alat utama dalam menilai kinerja serta kesehatan finansial suatu entitas, baik yang berorientasi profit maupun non-profit. Oleh karena itu, dalam presentasi ini kami akan mengupas lebih dalam bagaimana metode-metode tersebut dapat diterapkan serta memberikan gambaran yang lebih jelas dalam mengevaluasi suatu perusahaan. PT Arcor Hydro adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan pembangkit listrik tenaga air. Dengan fokus utama pada energi terbarukan yang berkelanjutan, perusahaan ini menghadirkan solusi energi hijau melalui penerapan inovasi teknologi dan standar teknik yang tinggi. PT Arcor Hydro menyediakan layanan yang mencakup perencanaan pembangunan hingga pemeliharaan fasilitas pembangkit listrik tenaga air. Dengan visi untuk menjadi pemimpin di sektor energi terbarukan, perusahaan berkomitmen untuk yang pertama mengurangi emisi karbon sejalan dengan upaya global dalam mengatasi perubahan iklim. Yang kedua, mendukung kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan potensi sumber daya air di Indonesia. Yang ketiga, menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Keempat, menjalankan tugas tanggung jawab sosial demi memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dengan strategi bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan, PT Arcor Hydro tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap masa depan energi bersih di Indonesia. Ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian PT Arcor Hydro per 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022. Laporan ini mencerminkan kondisi finansial perusahaan dalam dua periode yang berbeda. Kita bisa melihat bahwa total aset perusahaan pada Maret 2023 mencapai 1.010 triliun rupiah, meningkat dibandingkan Desember 2022 yang sebesar 947,7 miliar rupiah. Peningkatan ini mencerminkan ekspansi aset yang dilakukan perusahaan. Sementara itu, total liabilitas perusahaan juga mengalami kenaikan dari 547,9 miliar rupiah di Desember 2022 menjadi 603,1 miliar rupiah di Maret 2023. Ya, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Dari sisi ekuitas, kita dapat melihat stabilitas perusahaan dalam mempertahankan modal yang dimiliki. Data ini penting untuk memahami kesehatan finansial perusahaan serta potensi pertumbuhan di masa depan. Selanjutnya, kita akan menganalisis lebih dalam laporan keuangan ini dengan menggunakan metode analisis rasio, common size, dan indeks perusahaan untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut. Selanjutnya, kita melihat laporan laba rugi PT Arcor Hydro Tbk untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022. Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan dari sisi pendapatan dan laba. Pada kuartal pertama tahun 2023, perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar 84,19 miliar rupiah, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 69,36 miliar rupiah. Namun beban pokok pendapatan juga mengalami peningkatan menjadi 49,10 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 28,87 miliar rupiah. Ya, dari sisi laba, perusahaan mencatatkan laba kotor sebesar 35,08 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 40,49 miliar. Namun setelah dikurangi beban usaha dan pajak, laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai 27,31 miliar rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 22,14 miliar. Kenaikan laba ini mencerminkan efisiensi dan strategi bisnis yang diterapkan oleh PT Arcor Hydro meskipun terdapat peningkatan dalam beban usaha. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana laporan keuangan ini dianalisis menggunakan metode common size, rasio keuangan, dan indeks kinerja perusahaan untuk mendapatkan insight lebih lanjut. Dalam analisis laporan keuangan PT Arcor Hydro Tbk, kita akan melihat rasio likuiditas.
yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang pertama, current ratio perusahaan tercatat sebesar 1,13 atau 113%. Ini berarti setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 1,13 rupiah aset lancar. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Selanjutnya ada quick ratio yang juga tercatat 1,13 atau 113%, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi utang lancarnya tanpa harus bergantung pada persediaan. Nah, yang terakhir, cash ratio berada di angka 0,64 atau 64%, yang berarti setiap Rp1 utang lancar hanya dijamin oleh 0,64 rupiah kas dan setara kas. Ya, meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan dua rasio sebelumnya, ini masih menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki likuiditas yang cukup untuk menutupi sebagian besar kewajiban jangka pendeknya. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa PT Arcora Hydro Tbk memiliki likuiditas yang cukup baik dengan current dan quick ratio yang berada di angka 1, di atas angka 1. Namun cash ratio yang lebih rendah mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin memiliki keterbatasan dalam kas dan setara kas untuk langsung membayar kewajiban tanpa likuidasi aset lainnya. Saya akan menjelaskan rasio solvitabilitas. Total debit to total aset ratio 0,578 atau 58%. Total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 0,578021998. Setiap rupiah 1 total aktiva menjamin rupiah 0,578021998 total hutang, sama dengan 0,585 atau 59% total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 0,585,385. Setiap rupiah 1 total aktiva menjamin rupiah 0,585,385 total hutang. Total debit to equity 1,36791177 atau 137%. Perusahaan mempunyai sumber dana yang tidak sebanding antara hutang dan modal sendiri, sama dengan 1,41187 atau 141%. Perusahaan mempunyai sumber dana yang tidak sebanding antara hutang dan modal sendiri. Time interest earning ratio min 4,5454545445 atau minus 455%. Keuntungan perusahaan hanya bisa menutupi beban bunga minus 5 kali. Long term debit to equity ratio 0,96739,004 atau 97%. Modal perusahaan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 97%, sama dengan 1,2531 atau 125%. Modal perusahaan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 125%. Rasio aktivitas total aset turnover sama dengan 0,0731170,934 atau 7%. Dengan demikian perputaran aktiva selama setahun berputar sebanyak 7 kali, sama dengan 0,08171 atau 8%. Dengan demikian perputaran aktiva selama setahun berputar sebanyak 8 kali. Receivable turnover 6,578549826 atau 657%. Dengan demikian pengumpulan piutang selama setahun berputar sebanyak 657 kali, 6,2525 atau 625%. Dengan demikian pengumpulan piutang selama setahun berputar sebanyak 625 kali. Basic asset turnover 0,494550177 atau 49%. Dengan demikian aktiva tetap berputar selama setahun sebanyak 49 kali, 0,5877 atau 59%. Dengan demikian aktiva tetap berputar selama setahun sebanyak 59 kali. Profitability ratio gross profit margin 0,58739701 atau 58%. Dengan demikian setiap rupiah 1 penjual menghasilkan keuntungan kotor sebesar rupiah 0,5833971, 0,1
4167 atau 42%. Dengan demikian setiap rupiah satu penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar rupiah 0,4167. Operating profit margin 0,40934271 atau 41%. Dengan demikian setiap rupiah satu penjualan menghasilkan rupiah 0,40934271 laba sebelum bunga dan pajak sama dengan 0,41012 atau 41%. Dengan demikian setiap rupiah satu penjual menghasilkan rupiah 0,41012 laba sebelum bunga dan pajak. Proses fit margin 319287342751 atau 32%. Dengan demikian setiap rupiah satu penjualan menghasilkan rupiah 31,9287342751 laba setelah pajak sama dengan 0,32449 atau 32%. Dengan demikian rupiah satu penjual menghasilkan rupiah 0,32449 laba setelah pajak. Return on asset 2,995199913 atau 2,99%. Setiap rupiah satu aktiva yang diproses diperoleh laba bersih sebesar rupiah 2,995199913 sama dengan 3,35119 atau 33%. Setiap rupiah satu total aktiva yang diperoleh laba bersih sebesar 3,35119. Return on invest 2,336255321 atau 2,33%. Setiap rupiah satu total aktiva investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar 2,336255321 sama dengan 0,02611 atau 3%. Setiap rupiah satu total aktiva investasi yang dilakukan laba bersih sebesar rupiah 0,02651. Return on equity sama dengan 5,5363865 atau 5,53%. Setiap rupiah satu modal sendiri yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar rupiah 5,5364385 sama dengan 63,34238 atau 63,9%. Setiap rupiah satu modal sendiri yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar 5,5364385. Di sini ada analisis laporan keuangan PT Arcora. Asetnya di tahun 2023, common shares 2022 dan indeksnya 2023 dan 2022. Di sini ada kas dan setara kas rupiah 96 juta sekian di 2023 dan di 2022 92 juta. Indeksnya 9% di 2023, di 2022 10%. Piutang usaha pihak ketiga rupiahnya di 13 juta, di 2022-nya 10 juta. Indeksnya 1%, di 2022 1%. Piutang lain-lain di 2023 117.000 sekian, di 2022-nya 76.000 sekian, dan indeksnya di 2023 0%, di 2022 0%. Biaya yang dibayarkan di 2022 1.500.000 sekian, dan di 2022-nya 1 juta sekian, indeksnya 0%, di 2023 2022-nya 0%. Pajak yang dibayar di mukanya 2023 4.300.000 sekian, 2022-nya 3.800.000 sekian, dan indeksnya 2023 0%, 2022-nya 0%. Aset keuangan jatuh tempo 2023 71 juta sekian, dan di 2022-nya 74.400.000 sekian, dan di 2022-nya 7%, indeksnya di 2022 7%. Jumlah aset lancarnya 187 juta sekian, dan di 2022-nya 182 juta, dan di 2023-nya 18%, 2022-nya 19%. Aset tidak lancar, aset tetap dikurangi akumulasi rupiahnya 102 juta sekian, dan di 2022-nya 102 juta 600, dan 2022-nya 0%, 2022-nya 0%. Masing-masing sebesar rupiahnya 50 juta 800 sekian, dan
48.797.000 sekian. Di 2023 nya 140 juta, di 2022 nya 140 juta, 2023 nya 14%, 2022 nya 15%. Aset hak guna sewa berdih 1.162 sekian, 2022 nya 1.252. Indeksnya 0% di 2023, 2022 nya 0%. Aset keuangan dari proyek yang jatuh tempo lebih 1 tahun 645.600, 2022 nya 572.800 sekian, di 2023 nya 63%, 2022 nya 63%. Uang muka pembelian aset tetap rupiahnya 5.500.000, di 2023 2022 nya 5.500.000, dan indeksnya 2023 1%, 2022 nya 1%. Aset terwujudnya 27% 600, di 2022 nya 22% 900 sekian, di 2022 nya 3%, di 2022 nya 2%. Goodwill 275.000, di 2023 2022 nya 275.000. Indeksnya 2023 0%, 2022 nya 0%. Aset pajak tangguhan, aset lain-lain 19.500 sekian, di 2023 2022 nya 21.900 sekian, indeksnya 2023 2%, 2022 nya 2%. Jumlah aset tidak lancarnya 843 juta sekian, dan 2022 nya 7.765 juta. Dan indeksnya di 2023 82%, 2022 nya 81%. Analisis laporan keuangan PT Arcora. Dari pendapatan di 2023 dan 2022, dan di 2023 persenan dan 2022. Di beban pokok pendapatan 84 juta sekian, dan di 2022 69 juta sekian, dan di 2023 308%, dan 2022 313%. Dan laba kotornya minus 49 juta di 2023, dan 2022 nya minus 28 juta 800 sekian, dan di 2023 nya minus 180%, dan di 2022 nya minus 130%. Beban usahanya 35 juta sekian, dan 2023 nya 40 juta 400 sekian, dan 2023 nya 128%, dan 2022 nya 18%. Beban umum dan administrasinya 2023 nya minus 10 juta 300%, dan 2022 nya minus 10 juta 600%, dan 2023 nya minus 38%, 2022 nya 48%. Beban keuangannya 2023 minus 8 juta 700 sekian, dan 2022 nya minus 12 juta 800, dan 2023 nya minus 32%, dan 2022 nya minus 58%. Beban penjualan, penghasil keuangannya 15 juta 900 sekian, dan 2022 nya 109 juta sekian, dan 2023 nya 59%, 2022 nya 50%. Keuntungan kerugian atas selisih kursus 1 juta minus 644.000, dan 4% dan 3%. Keuangan kerugian lain-lain bersih 1.464, dan 2022 nya 1.139, dan 5%. Laba rugi sebelum pajak 34.500 sekian, dan 28.300 sekian, dan 2023 nya 126%, dan 2022 nya 128%. Manfaat beban pajaknya minus 7.200, 2022 nya 22 juta, dan 100%. Penghasilan konversifnya minus 167%, 2022 nya 1%. Pajak keuntungan kerugian akuarialnya 36 juta, dan 2023 nya 0%. Jumlah laba konversifnya minus 130 juta 600 sekian, 2023 nya 0%. Jumlah penghasilan kerugian kompresif 27 juta 100 sekian,
2022-nya 22 juta, 2023 100%, 2022-nya 100%. Periode berjalan laba rugi periode berjalin yang dapat diakuisisi kepada pemilik STC Induk 2023 20 juta 200 sekian dan 2022-nya 22 juta sekian, 2023 100%, 2022-nya 100%. Kepentingan non pengendali 88.000, 2022-nya 56.000, 2023 0%, 2022-nya 0%. Jumlahnya 27.350.967 perak di 2023. Di 2022-nya 22.246.374.237 perak, 2023-nya 100%, 2022-nya 100%. Perkenalkan, nama saya Aditya Jini Rohman dengan NIM 23500911037. Di sini saya akan menjelaskan slide 13 yaitu perusahaan non-profit rumah zakat. Rumah zakat adalah lembaga amil zakat nasional di Indonesia yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan melalui program terpadu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan untuk membantu masyarakat membutuhkan. Lembaga ini awalnya didirikan pada 2 Juli 1998 dengan nama Dompet Sosial Ummul Qura atau singkatan DSUQ yang berfokus pada pengembangan kepercayaan publik sebagai landasan dasar. Sejak tahun 2027, rumah zakat resmi menjadi Amil Zakat Nasional atau singkatnya Laznas. Melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, transformasi terus dilakukan, termasuk adopsi teknologi informasi dan pengembangan budaya organisasi untuk menjadi lembaga yang profesional dan relevan dengan perkembangan zaman. Rumah zakat ini juga mengembangkan para amil dengan penerapan pola pikir kewirausahaan dan budaya kreatif. Dan di sini saya akan menjelaskan neraca rumah zakat yang terdiri dari aset lancar dan tidak lancar. Aset lancar yaitu kas dan setara kas, piutang, persediaan, uang muka, biaya dibayar di muka, dan pajak diterima di muka dengan seluruh jumlah aset lancar sebesar 42.128.153 rupiah. Aset tidak lancarnya yaitu uang jaminan, aset tetap, dan aset kelolaan yang sebesar 11.508.525.143 dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar 53.728.625.873 rupiah. Aset lancar. Jumlah aset lancar 31 Desember 2023 yaitu sebesar 37.912.521.9 rupiah. Aset tidak lancarnya yaitu sebesar 50.947.442.533 rupiah. Viabilitas dan dana pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu terdiri dari liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar 3.114.869.12 rupiah. Jangka panjangnya juga jumlahnya 7.209.738.12 dan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar
6.402.233.176 miliar. Liabilitas jangka panjangnya tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar 9.964.658.176 rupiah. Saldo dananya juga pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 46.518.887.861 rupiah. Jumlah dana pada tanggal 31 Desember 2023 juga dengan jumlah dana 40.982.708.358 rupiah. Dengan jumlah liabilitas dan dana pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar 53.728.625.873 rupiah. Dan juga total jumlah liabilitas dan dana pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar 50.947.442.534 rupiah. Dan saya juga berikutnya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi rumah zakat. Yang pertama, pada tahun 2024 jumlah penerimaan infak atau sedekah sebesar 203,892,911 rupiah, dan jumlah penerimaan setelah alokasi dana sebesar 170,389.961,743 rupiah. Penerimaan dana atau infak sedekah pada tahun 2023 sebesar 188.960,560,680 rupiah. Dengan jumlah penerimaan setelah alokasi dana yaitu sebesar 161,832.454.560 rupiah. Penyalurannya juga pada tahun 2024 yaitu sebesar 175.593,559,169. Dan pada tahun 2023 yaitu sebesar jumlah penyalurannya adalah 144,389,304,17. Dan pada saldo akhir tahun 2024 yaitu sebesar 24.417.862.534 rupiah. Dan pada tahun 2023 saldo akhir tahunnya juga senilai 25.221.459.960 rupiah. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan rumah zakat. Yang pertama adalah rasio kualiditas. Yang pertama current ratio 2024 sebesar 13,52, 2023 sebesar 5,75, yang artinya pada tahun 2024 setiap 1 rupiah utang jangka pendek dijamin oleh 13,52 rupiah aset lancar.
meningkat dari Rp5,7 pada tahun 2023. Ini menunjukkan peningkatan likuiditas. Yang kedua, quick ratio. Pada 2024 yaitu sebesar 13,52, 2023 sebesar 5,74. Setelah mengurangi persediaan, hasilnya masih tetap tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki aset liquid yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, cash ratio. 2024 sebesar 2,15, 2023 sebesar 4,77. Cash ratio lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan bahwa ketergantungan pada kas untuk membayar kewajiban jangka pendek berkurang. Terima kasih. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang rasio leverage. Yang pertama, debt ratio. 2024 sebesar 0,13 atau dalam persenan 13,42%, 2023 sebesar 0,20 atau dalam persen 19,56. Dengan demikian, proporsi utang terhadap total aset menurun, menunjukkan bahwa organisasi lebih banyak menggunakan ekuitas daripada utang dalam pembiayaan aset. Yang kedua, debt to equity ratio 2024 yaitu sebesar 0,15 atau sebesar 15,50%, 2023 sebesar 0,24 atau sebesar dalam persenan 24,31%, menunjukkan bahwa ketergantungan organisasi terhadap utang berkurang, yang berarti risiko keuangannya lebih rendah. Yang ketiga atau yang terakhir, long term debt to equity ratio 2024 sebesar 0,088 atau dalam persenan 8,80%. 2023 sebesar 0,086 atau dalam persenan 8,60%. Rasio ini relatif stabil, menunjukkan bahwa utang jangka panjang tetap dalam batas aman dibandingkan dengan ekuitas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rustandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan rumah zakat. Aktivitas rasio receivable turnover pada tahun 2023 terdapat 26,47%. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat 19,94%. Rasio turun dari 26,47% pada tahun 2023 ke 19,94% pada tahun 2024. Artinya, piutang lebih lama tertagih dibandingkan tahun sebelumnya. Yayasan perlu meningkatkan efektivitas penagihan agar dana lebih cepat digunakan untuk operasional. Selanjutnya, ada average collection period. Pada tahun 2023 terdapat 13,79 hari. Dan pada tahun 2024 terdapat 18,79 hari. Rata-rata waktu penagihan piutang meningkat dari 13,79 hari pada tahun 2023 menjadi 18,32 hari pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya keterlambatan dalam pengumpulan dana dari piutang yang bisa berdampak pada arus kas yayasan. Selanjutnya, ada inventory turnover ratio. Pada tahun 2023 terdapat 7,750 dan pada tahun 2024 terdapat 9,115. Rasio naik dari 7.750,14 pada tahun 2023 ke 9.115,77 pada tahun 2024. Artinya, persediaan lebih cepat digunakan untuk menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pengelolaan persediaan yayasan. Selanjutnya ada working capital turnover. Pada tahun 2023 terdapat 6,18 dan pada tahun 2024 terdapat 5,21. Rasio turun dari 6,18 pada tahun 2023 ke 5,21 pada tahun 2024, yang berarti efektivitas penggunaan modal kerja sedikit menurun.
Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan habilitas jangka pendek yang lebih tinggi di tahun 2023 dibandingkan 2024. Selanjutnya ada total aset turnover. Pada tahun 2023 terdapat 3,78 dan pada tahun 2024 terdapat 3,71. Setiap rupiah satu aset yang dimiliki yayasan pada tahun 2024 mampu menghasilkan 3,78 pendapatan, naik dari Rp 3,71 pada tahun 2003. Peningkatan ini positif, menandakan bahwa yayasan lebih produktif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada meskipun profitabilitasnya mengalami penurunan atau defisit pada tahun 2024. Baik, selanjutnya ada analisis rasio keuangan rumah zakat. Rasio profitabilitas net profit margin pada tahun 2023 terdapat 9,86%, sedangkan pada tahun 2024 minus 0,40%. Penurunan drastis dari 9,86% pada tahun 2023 menjadi minus 0,40% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa yayasan mengalami defisit operasional yang bisa disebabkan oleh peningkatan biaya atau penurunan efektivitas dalam pengelolaan dana. Yayasan tentu perlu menekan biaya operasional atau meningkatkan efisiensi penyaluran dana untuk menghindari defisit berulang di tahun berikutnya. Dan selanjutnya ada return on asset. Pada tahun 2023 memiliki 36,60%, sedangkan tahun 2024 memiliki minus 1,50%. ROA turun drastis dari 36,60% pada tahun 2023 menjadi minus 1,50% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa aset yayasan tidak lagi menghasilkan surplus seperti tahun sebelumnya. Kemungkinan akibat pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan. Dan selanjutnya ada return on equity. Pada tahun 2023 terdapat 45,49% dan pada tahun 2024 terdapat minus 1,73%. ROE atau return on asset turun dari 45,49% pada tahun 2023 menjadi minus 1,73% pada tahun 2024. Yayasan tidak lagi menghasilkan surplus dari dananya yang bisa menjadi perhatian utama bagi berkelanjutan operasionalnya. Baik, selanjutnya ada analisis laporan keuangan rumah zakat. Analisis laporan keuangan rumah zakat memiliki neraca common size dan laporan laba rugi common size. Neraca common size memiliki jumlah liabilitas dan dana sebesar 100% pada tahun 2024 dan memiliki laporan laba rugi common size memiliki saldo akhir tahun sebesar 12,01% dan 13,35%. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan rumah zakat indeks. Analisis laporan keuangan rumah zakat indeks memiliki neraca indeks yayasan rumah zakat yang memiliki jumlah liabilitas dan dana pada tahun 2024 sebesar 100%, lalu pada tahun 2023 memiliki 9.482,36%. Kesimpulannya, pembahasan ini menekankan pentingnya analisis keuangan dalam menilai kinerja perusahaan profit dan non-profit melalui pendekatan rasio keuangan, common size, dan indeks keuangan. Pada perusahaan profit seperti PT Arcora Hydro Tbk, analisis rasio menunjukkan aspek likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Sedangkan analisis common size memberikan gambaran tentang distribusi aset dan liabilitas. Sementara itu, pada lembaga non-profit seperti rumah zakat, analisis common size dan indeks keuangan menyoroti transparansi pengelolaan dana yang mencerminkan pengelolaan adaptif.
Kombinasi metode ini mendukung pengambilan keputusan strategis, meningkatkan kepercayaan publik, dan keberlanjutan operasional, sehingga memperkuat akuntabilitas, efisiensi, serta pertumbuhan jangka panjang organisasi. Terima kasih. Thank you.